Dan karena kamu emang total banget ya di situ ya persiapannya juga. Tapi aku dibully karena masalah yang itu loh, cinta, masalah Gadun The Series, masalah PL yang apa nggak butuh dukungan PL lah katanya. Jadi aku notorious pro dan kontra, banyak yang ngedukung aku, banyak juga nggak dukung aku gitu. Tapi Mister Indonesia jadi sangat populer waktu itu karena aku menggunakan teman-teman semua artis untuk bantu promosi Mister Indonesia. Dari Lucinta, Citra Scholastika, dari Ayudhya Bing Slamet, pokoknya semua teman-teman artis aku bantu promosi Mister Indonesia dan itu jutaan orang. Bahkan aku bayar tol aja orang, ih kakak Mister Indonesia. Karena promosinya gencar banget waktu itu. Dan itu semua under aku promosinya. Bahkan hostnya itu minta aku untuk promosiin resort sponsornya mereka. Wow. Tapi di malam final tiba-tiba mereka mengganti itu semua, yang seharusnya aku juara 1, mereka membuat juara 1 jadi 3. Mister Indonesia, Mister Supranasional Indonesia, dan Mister Tourism World. Nggak ngerti kenapa kok jadi 3. Awalnya sebenarnya nggak cuma 1 aja pemenang. Tahun sebelumnya? Cuma Mister Indonesia doang mau menangnya. Lalu ada first runner up, second runner up, third runner up, fourth runner up. Nah, jadi karena saking kompetitifnya tahun itu, pemenangnya jadi banyak dan lisensinya jadi banyak. Terus akhirnya aku tidak memenangkan, grand winner Mister Indonesia ini, tapi aku tetap akan berangkat ke Mister Supranasional. Jadi apa title yang kamu dapat? Mister Supranasional Indonesia. Supranasional Indonesia. Di saat satu lagi ada Mister Indonesia dan Mister Tourism World Indonesia. Itu akan pergi ke mana? Mister Indonesia nggak jadi pergi. Karena waktu itu konflik. Harusnya pergi ke Mister Universe Ambassador. Selain konflik dia waktu itu ngisi formulirnya ogah-ogahan. Kedua juga memang dia nggak, ya gimana ya, memang dia ganteng dan badannya memang bagus, tapi kompetisi yang mau dikirim dia itu tuh menggunakan skills bahasa Inggris yang cukup besar, skill debat dan skill speech yang cukup besar yang dibutuhkan, dan dia tidak memiliki itu. Atau belum memiliki itu karena belum training sekarang. Karena dia menang itu juga nggak waktu itu, nggak di juara waktu itu. Ya udah, akhirnya waktu itu conflict of interest. Tapi sebelum drama sama geng Bangka Belitung ini yang akhirnya aku bocorin semuanya sampai masuk Lambe Tura, tentang mereka mengancam panitia kalau Babel nggak menang, outstanding bill 380 juta buat karantina ini tidak akan kita bayar, tidak diturunkan oleh wali kota apa ibu kota segala macam. Dan tahun itu kan Bangka Belitung menang semua, gitu, termasuk tahun itu gitu. Dan akhirnya dia marah nih hostnya, kenapa kamu gini, semoga kamu bisa mempertanggungjawabkan apa yang kamu katakan. Loh, kalian sentil saya duluan gitu, dan pas saya buka nongol di Lambe Tura, bukan salah saya dong kayak gitu, saya nggak masukin Lambe Tura kok, itu nongol dengan sendirinya. Dan akhirnya malu kan, terus dia menuntut aku, tolong pertanggungjawabkan dengan tuduhan-tuduhan kamu. Oh tenang saja, saya banyak kok screenshot di mana anak kamu mengakui bahwa kecurangan. Dan jangan salah, saya bukan hanya akan membongkar Mister Indonesia, saya akan membongkar tahun-tahun di mana Bangka Belitung menang tahun itu semuanya. Saya tahu kok kecurangan kamu apa aja. Kayak gitu. Akhirnya takut. Akhirnya ya udah, dia bilang ya udahlah, mungkin nggak takut ya, tapi lebih kayak nggak mau ribut lah. Karena aku merasa ya curang aja gitu, karena ya nggak boleh gitulah gitu. Maksudnya dia itu terang-terangan tersebar di mana-mana bahwa 380 juta itu nggak mau dibayar kalau provinsi nggak menang. Udah, abis itu akhirnya aku pergi ke internasional. Tapi sebelum aku pergi ke internasional, aku ditawarkan sama si owner Mister Indonesia, mau menang nggak Mister Supra? Maulah, gila gue datang sana masih menjadi tepuk tangan doang, kayak gitu. Tapi ada ininya, ada duitnya. Apa? Gue bilang kayak gitu, kalau menang juara 1 itu bayarnya 350 juta kalau dirupiahkan. Nah, ini berarti orang mana yang kontak kamu? Orang Indonesianya. Kayak YPI-nya yang punya license-nya gitu. Memang owner. Wah, gila juga ya. Terus ownernya gitu. Kalau dirupiahkan itu 350 juta. Kalau mau runner up 125 pas 150 waktu itu. Gue bilang kalau cuma nambah 100-200 doang, mendingan menang gak sih daripada runner up? Nanggung ya? Nanggung banget. Udah mahal sekalian aja. Udah mahal sekalian mahal kayak gitu. Lalu aku ngomong sama papaku, Pak, Gandhi tawarin ini, kalau mau menang Mister Supranasional itu biayanya segini. Ternyata tahun-tahun sebelumnya itu
ada permainan uang karena katanya si yang punya ownernya ini tahun sebelumnya kenapa Mister Indonesia juga bisa di top 10 itu juga karena dia membeli lisensi Malaysia sama Timor Leste supaya kayak beli sesuatu dari si ini gitu. Oh gitu permainannya. Iya makanya waktu itu Nina di Miss Supra dia cuman votingnya cuma sampai top 25 sedangkan Mister sampai top 10 karena Nina nggak ada bayar apa-apa. ya. Oke. Nah itu yang dimasukkan dan didoktrin ke kepala aku oleh si ownernya ini. Terus papaku bilang ya udah go ahead nanti Bayar aja gitu. bayar aja papa support 350 juta nih. 350 juta tapi papaku cuma support 50 juta waktu itu. Terus 300-nya? Tabungan aku jual mobil sama ada job-job sih. Serius, pokoknya kamu kerahkan semua ke situ. Tapi bukan cuma habis 350 juta ya kak, karena kan aku 1 tahun nggak kerja. Aku nggak ngambil job aku nggak ngambil job apapun, nggak ngambil FTV, nggak ngambil apapun. Aku hanya fokus gym, mister persiapan sampai internasional ini. Jadi aku nggak ada pemasukan juga kak, gitu. Dan aku juga udah nggak megang Luna. Dan kalau Mister Indonesia tuh nggak digaji bulanan gitu? Ada nggak? Seharusnya digaji bulanan, di tahun sebelumnya tuh digaji bulanan, tapi di tahun aku berhenti. Ya udah akhirnya aku cari uang itu dan aku bayar. Oh ya udah ternyata butuh segitu besar untuk go internasional. Oke, ya udah. Aku sampai bayar PT itu berapa puluh juta aku habis. Wah, ada selama setahun itu 60. Badan kamu jadi banget dong ya? Nggak jadi banget tapi lumayan jadi. Tapi dibandingkan Mister tahun sebelumnya nggak sebagus dia karena kan dia udah bertahun-tahun nge-gym. Kalau aku kan baru nggak nyampe setahun. Cuman aku semaksimal mungkin aku berusaha untuk badan aku jadi. Ya udah, sampai di sana, sebelum ke sana, aku menyadari bahwa ini ada yang nggak beres nih. Apalagi nih? Kok nggak ada sertifikat atau tanda tangan kontrak atau apa kalau gue akan menang? Compete. Oh, tak menang. Ini kamu udah bayar nih? Udah bayar. Yang benar? Udah. Tanpa ada apapun? Ya karena kan diurusin sama Mister Indonesia-nya itu. Wah, kamu berani Nggak, juga ya? dia ngasih kertas. Dia kayak ngasih legal ada gitu. gitu, tapi ada kontrak Mister Supranya ada. Gitu, tapi aku nggak kurang gitu loh, kurang banget untuk aku percaya bahwa itu yang aku bayar gitu. Itu udah ada stempelnya, ada logonya, ada tanda tangannya si ininya tuh ada semuanya gitu. Baru akhirnya di situ dia ngaku beberapa minggu sebelum kompetisi dia ngaku. Aku ngomong sama dia, kamu jujur sama aku, did you pay my money to them or not? No. Terus sekarang uangnya kemana? Aku mau jujur sama kamu, mamaku sakit. Jadi aku pakai uang kamu untuk biaya mamaku dan juga utang-utangnya dia dari tahun-tahun sebelumnya. Oh my god. Dipakai buat pribadi dong semua. Dipakai buat pribadi semuanya. Tapi dia bilang, ada kok alternatif lainnya. Aku kan punya Mister Universal Ambassador, nanti Filipina akan menang. Nanti sponsor Filipina akan bayar sekian ratus juta, dan sponsor ini juga akan bayar sekian ratus juta, karena untuk kemenangannya mereka yang juga nyogok, nanti aku akan bayar uang itu buat bayarin Supra kamu. Wah, ini pelik banget sih, pelik banget ini. Tapi, akhirnya aku pergilah ke India untuk mendatangkan Mister Supranasional tuh, dan gak ada bayaran sama sekali, tidak ada sogok-menyogok sama sekali. Itu semua pure, bersih aja. Bersih, palingan cuma lobby-lobby tuker-tuker posisi doang, tapi pemenangnya tuh gak ada bayar apa-apa. Ya emang hasil keputusan juri. Emang hasil keputusan juri total kayak gitu. Dan di situ aku ngomong, terus gimana gitu? Oh tenang, aku mau jual ini kan aku udah meeting sama si Thailand, dia mau beli saham dari Mister Universal Ambassador ini, dan sahamnya ini setengahnya akan aku bayar buat Supra. Ya udah nanti ketemu di sana ya. Tunggu, pertanyaanku, kamu denger dia bilang kayak enggak, duitnya nggak aku bayarin, aku pakai buat bayar mamahku, bayarin utang, itu kamu reaksimu gimana? Pengen gampar dia sih, marah banget. Marah, nangis, kayak pengen ngebacok marah dan gitu nangis, rasanya. marah dan nangis ngomong sama papaku. Akhirnya meeting sama papaku bawa lawyer, dan dia ngasih lihat semua dokumen apa segala macem, dan papaku bilang yaudah maafin aja, yang penting dia udah punya niat baik untuk membayar. Ternyata semua dokumen itu palsu. Yang dikasih ke lawyer aku semua tuh palsu. Itu buatannya dia aja, dan itu dia bikinnya tuh sangat ahli, sampai benar-benar ada stempel, sertifikatnya yang benar-benar yang printannya bagus, dan gila, ini scam lah ya. Jatuhnya scam banget gitu. Dan sampai di Supra aku berkompetisi, aku dibully,
aku nangis, aku stres apa segala macem karena dibully 1001 bulian tentang aku mau maksudnya mau melakukan sebuah sama mister ini dan mereka, dan pageant badger ini nge-DM mereka, be careful of Mister Indonesia, aku dibilang pemain pokoknya segala macam 1001 bulian di mana membuat dan menghalangi aku untuk melaju. Yang sebenarnya itu nggak benar. Dan nggak benar, aku bukan pemain. Aku juga nggak ada course atau bahkan even menyentuh mister itu di sana. Sampai aku tanya lagi ke mister, did I ever touch you? Kok bisa sampai ada gosip miring kayak gitu kalau emang kamu bener gak ngapa-ngapain? Ya itu buatannya mereka aja, fitnah. Why? Kenapa mereka nggak suka? Ya karena mereka nggak suka aku, kayak sekarang Putri yang sekarang aja yang lagi marak-maraknya. Gitu loh. Dia mau bersin aja dibilang dia punya virus HIV kali kayak gitu. Jadi ada aja, jadi ini jatuhnya udah fitnah gitu. Jadi barbarnya itu udah kelewatan banget dan itu it's already very uncontrollable. Oh, mungkin dia nggak ngapa-ngapain tapi dia kepang-kepangan, sister-sisteran di kamar, gerumpi-gerumpiin mister lain. Kepang-kepangan dong, aduh coba kamu kepangin aku aja deh. Gitu kan, jadi bener-bener yang memang gay slur dan mengarah ke sexual fitnah dan juga sexual bullying jatuhnya kayak gitu. Padahal yang ngebully juga homo semua. Ini semua terjadi di Instagram kamu? Instagram aku dan Instagram mister. Karena mereka semua ngelapor ke aku dan ngasih who is this person, who is this. Terus akhirnya gimana selama kamu karantina Mister International? Mister Supra. Mister Supra. Mereka semua memaklumi aku dan menganggap bahwa Indonesia supporter ini yang barbar. Karena mereka tahu attitude aku bagus sama mereka dan aku sangat friendly sama mereka, dan sampai sekarang aku satu-satunya mister yang udah setahun kemudian itu masih sering banget reuni. Dan aku mengundang Mister Norway, Thailand sama Myanmar ke Indonesia. Mister Romania sekarang lagi tinggal di Indonesia, by the way. Terus aku beberapa kali ke Filipina ketemu Mister Argentina, Mister Filipina. Aku ke Jepang ketemu Mister Jepang. Jadi aku salah satu mister yang paling friendly dan sampai sekarang itu masih nyaut dan ngebalesin semuanya dan nanya-nanya apa kabar di grup. Gitu loh. Jadi tidak sesuai sama apa gitu. Mereka akhirnya percaya bahwa Gandhi, dan mereka nggak pernah disentuh sama Gandhi nggak ada. Jadi itu semua benar-benar terbukti adalah fitnah gitu. Cuman aku diinterogasi sama panitia Mister Supranasional saat ada video di mana video komedi parodi aku lagi pelukan sama cowok, tapi itu komedi. Itu ini di kamu screenshot, bikin sendiri di YouTube channel aku sendiri. Dan itu diplesetkan bahwa itu adalah opening dari gay scene aku. Oh my god. Dan itu aku diinterogasi sama 7 panitia Mister Supra dan dipanggil saat aku lagi interview. Saat lagi latihan, Mister Indonesia gitu. Yes, can you come please to the office now? Datang, kandung gue, cerit gitu. Duduk di tengah. So can you please explain us with all this crazy bullying and crazy things that has been going on about you, because tonight we are having a press conference and Mr. Gerhard is not happy about the situation that's been going on, and then there's a news that spreads across the world that one of our contestants is a porn actor. And that is you, Mister Indonesia gitu. Dan aku meng-explain itu semua, aku bilang kamu boleh meng-google aku bahwa aku adalah respectable actor in Indonesia, I'm a film producer as well. And then mereka nanya ini terjadinya seperti apa. Ya aku mengakui kesalahan bahwa aku orang yang cukup vokal di Indonesia dan menyuarakan sebuah pendapat aku, dan banyak orang yang tidak menyukai sama pendapat aku, dan itu menjadi bumerang buat kesempatan aku di sini. Gitu. Terus ya udah akhirnya mereka memaafkan aku, cuman mereka sudah mengkode gitu bahwa ya lu nggak bakal please lah. Si orang Mister Indonesia-nya itu datang kan ke Polandia, pakai uang aku juga apa segala macam buat dia ke sana. Dia bilang dia ada meeting bersama owner Mister Supra untuk melakukan berbagai cara, at least aku runner up atau place. Setiap kali aku karantina, aku balik, aku bilang, gimana? Udah meeting? Udah janjian hari ini. Setelah unplacement aku, dia akhirnya ngomong, dia ngaku, aku nanya sih sama dia di bandara, aku diam aja, aku bilang, kamu tuh sebenarnya meeting gak sih sama mereka? Enggak. Jadi kamu ngapain 10 hari di Polandia? Tidur, jalan-jalan, foto-foto. Enggak, tunggu. Ini penipu kenapa jujur banget juga sih? Dia ngaku gitu loh kalau dia tuh nggak ngapa-ngapain. Dan direkam, waktu itu direkam sama teman aku yang satu. Gitu. Dan dia ngaku karena aku udah karena waktu itu pas setelah kekalahan aku ketawa-ketawa gitu. Udahlah udah tahu kok gitu. Cuman
paginya itu tuh bener-bener bangun tidur, aku masih pakai jas, masa jas udah nggak dipakai tapi masih pakai kemeja yang bener-bener tuh abis kompetisi langsung tergeletak aja gitu. Dan di tempat tidurnya Pak Mega lagi, gue. Bener-bener yang Pak Mega dan kamu disupport banget sama YPI ya? Disupport banget, jadi waktu itu pas aku bilang, Wilda kan excited banget, ini gini, aduh Wilda jangan teriak-teriak Mister Indonesia, aku bakal unplace. Pak Mega bilang, ini nggak boleh gitu, nanti Pak Mega bantu ngomong sama mereka kayak gitu. Aku bilang, nggak Pak, aku udah pasti unplace soalnya gini. Akhirnya mereka nggak ada yang teriak-teriak Mister Indonesia dan benar unplace. Gitu, dan aku juga salah satu Mister Indonesia, satu-satunya Mister Indonesia yang nongol di akun Putri Indonesia, disupport sama Pak Mega segala macem, dan tinggal sama Pak Mega juga waktu itu, Mister Indonesia Organization gitu. Terus sampai tidur di tempat tidur dia tidur di sofa dong, saking aku udah stresnya. Sampai dia ngomong, udah nggak apa-apa, dia elus-elus sama apa segala macem. Cuman itu tuh juta Kak, profile visit aku yang bener-bener ngatain aku, semoga lu mati, pesawat lu jatuh, lu bukan orang Indonesia, kafir. Aduh banyak lah Kak. Oh my god. Dan itu tuh mamaku baca semuanya, dan mamaku dibully juga. Bener-bener kayak anaknya ibu tuh homo, banci, merusak nama Indonesia, bla bla bla. Wah itu parah banget deh. Terus how did you feel back then waktu kamu baca itu semua? Kalau aku baca komen-komen kayak gitu, aku nangis. Jujur kalau kayak gitu sih aku udah pasti nangis, breakdown. Akhirnya ya udah nggak. Awalnya sih kayak hampa gitu Kak. Kayak cuman yang udah nggak ada feeling. Kayak nggak ada feeling gitu. Terus tidur, bangun, buka handphone, mau ngobrol sama mama, terus baru nangis sih. Nangisnya benar-benar nangis terisak-isak. Ada Pak Mega, ada si yang punya Mister Indonesia-nya itu juga, dan ada temanku si Yusuf juga. Dia itu benar-benar terisak-isak yang benar-benar yang kayak ya udah kayak anak kecil lagi nangis lah. Gimana sih Kak, yang benar-benar udah di poin di mana di sini banget, sakit kepala banget, pengen bunuh diri rasanya gitu. Dan udah gue mati aja lah kayak gitu. Dan beberapa putri-putri nanyain kabar sih gitu. Itu berapa lama kamu ngerasa mau bunuh diri lah, ngerasa udah? Semingguan sih Kak, tiap hari pengen bunuh diri rasanya gitu. Dan Bunga sampai nanyain Nina, Nina bilang enggak Gani strong kok gini-gini. Padahal sebenarnya enggak sama sekali. Ya strong sih akhirnya. Terus ya udah sih, abis itu akhirnya melewati ini ya, dan paginya itu aku berantem sama si Mister Indonesia itu. Aku ngata-ngatain segala macam. Ini duit kamu, dengan cerita duit kamu belum balik juga belum, nih? Satu perak juga belum balik. Malah bahkan keluar uang lebih buat bayarin tiket, hotel segala macam kan. Emang itu nggak ada support juga berangkat kamu kompetisi? Siapa yang mau support? Orang Mister Indonesia-nya, YPI-nya Mister Indonesia, IMP ya nama organisasinya itu. Harusnya kan dia dong yang tanggung jawab. Tapi enggak. Tapi kamu willing untuk pay it by yourself? Ya gimana, udah terlanjur gitu. Udah harus kompetisi. Kalau aku nggak berangkat, tambahin kata-katain lagi. Jadi udah serba salah. Aku ke kanan kiri udah pasti salah. Maju kena, mundur kena ya. Gitu. Terus ya udah akhirnya dihibur sama Wilda, dihibur sama Karina, dihibur Pak Mega, kita jalan-jalan di sekitar Polan. Aku mulai happy lagi, mulai biasa lagi. Aku mulai melihat titik-titik yang bisa membuat aku grateful, tentang aku bisa ngeliat salju, aku bisa sesimpel minum hot chocolate di cafe dengan pemanas di sebelah aku dan ada salju turun di bawah aku. Aku bisa nangis cuman karena kayak gue harus being grateful karena gue bisa berada di sini. Kayak gitu, dan nggak semua orang di dunia itu bisa merasakan seperti ini gitu. Ya udah akhirnya, dan nggak semua orang bisa menjadi Mister Supra dan mewakili nama Indonesia bla 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 apa segala macam. Terus ya udah akhirnya di airport aku sempat berantem sama Mister Indonesia Organization itu. Itu direkam semuanya, dan aku bahkan nggak berantem yang maki-maki. Itu bener-bener yang memang udah vicious banget. I will ngomong kayak you already destroyed my career, you destroyed my image. Dari image aku yang bagus banget, sekarang aku nggak punya kerjaan, aku nggak punya uang, image aku rusak, aku nggak tahu aku harus mau jadi mana lagi. Ini bener-bener the lowest of the lowest point of my life. And then you still lie to me tentang placement dan segala macam. Udah dia minta maaf, dia nangis, dia apa segala macem. Aku bilang pokoknya aku minta uang itu kembali. Terserah mau gimana caranya.
Ya udah, akhirnya aku usir dia mau ikutan ke Amsterdam, aku nggak mau, dia ikut aku jalan-jalan ke Amsterdam, dia nggak tahu kemana sendiri. Aku pergi sama teman aku, sama Karina, sama Wilda, sama Pamega, keliling Poland, baru aku keliling Eropa selama 1,5 bulan aku di sana. Gitu. Ya udah, akhirnya di sana aku mulai recover, mulai whatever lah orang mau Jadi bilang. 1,5 bulan di sana kamu healing sendiri lah ya. Healing banget sih, healing. Dan ada part dimana memang udah disgusted with myself juga, karena I let this ambition happen. You let this ambition happen or you let the condition happen to Both you? condition and ambition. Karena ambisi aku untuk memenangkan internasional. Ambisi kamu kan dari awal Oscar nih, karena kamu ngelihat peluang Betul. ini bisa ke situ gitu loh. Yes, And it's ambisi not wrong, right? Ambisi aku tuh ke Oscar karena ini ada koneksinya sama Cannes. Aku mengambil mungkin ini salah satu jalan aku untuk jembatan menuju Oscar. Tapi ternyata it actually destroyed everything, dan sekarang aku bahkan nggak punya mimpi untuk menang Oscar lagi. Karena saking udah aku nggak siap untuk aku go internasional dengan situasi dan kondisi yang sudah terjadi dulunya. Karena jejak digitalnya nggak akan pernah hilang. Kayak gitu. Dan kemanapun aku pergi, aku selalu akan dibilang dicap bad attitude, nyogok, bla 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 bla, apa segala macam. Padahal nyogoknya aku itu karena memang kondisinya pageantnya ya seperti itu. Kayak gitu. Dan aku bukan satu-satunya orang yang melakukan itu. Pas balik dari Eropa, balik ke Jakarta tuh nol kan, duit nggak punya sama sekali. Bahkan mau bayar listrik sama maintenance apartemen aja nggak punya. Terus kamu gimana? Jual mobil.